Kamu tertawa apa? Kamu tersenyum sendiri. Tidak ada. Aku lihat ada beruang kecil bodoh sedang memanjat pohon. Apa? Omong kosong apa? Cepatlah. Kita terlambat. Oh, Aku duluan ya. Dah. Halo, Nona, boleh tahu dari departemen mana? Saya dari Departemen Kerjaan. Di mana izin kerja Anda? Saya Shenli. Hari ini hari pertama saya bekerja. Saya belum dapat izin kerja. Tunggu sebentar. Saya telepon dulu. Halo, ini Departemen Perencanaan? Saya satpam di depan. Ada staf baru bernama Shenli di departemen Anda? Oh, Begitu. Sudah saya tanya, tidak ada orang seperti itu. Tidak ada saya. Tidak mungkin. itu mudah. Telepon saja Departemen Personalia, pasti tahu. Hello. Departemen Personalia? Halo. Kamu juga kerja di Kiming, kan? Ya, saya kerja di Departemen Penjualan. Shenli boleh naik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya Shenli. Saya Cencong. Ini wakil manajer Min Hai Tao. Saya Shenli yang baru. Halo, saya Min Hai Tao. Halo. Ini Yesin, asisten saya. Halo, Yesin. Hello. Saya sudah baca resume Anda. Anda lulusan universitas ternama. Yang teratas di antara ratusan pelamar. Bagus, biar aku beritahu. Departemen Perencanaan butuh bakat seperti kamu. Bekerja keras. Yixin, Om. Shenli sekarang karyawanmu. Kamu pergi ke Departemen Personalia untuk ambil izin kerja. Oh, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Apa yang terjadi? Lulusan baru. Departemen Personalia mengirim beberapa setiap tahun. Perusahaan grup sedang memotong staf dan gaji setiap hari. Ya. Departemen Personalia bahkan tidak tanya pendapat kita. Mereka hanya kirim lulusan baru. Apa yang bisa dia lakukan? Kalian wanita memang seperti ini. Kamu sangat gugup. Gadis muda yang baru mulai karir. Bagaimana dia bisa mengganggumu? Jika kamu pikir dia masalah, cari alasan untuk memecatnya dalam beberapa hari. Lagi pula, ada masa percobaan 3 bulan. Memecat orang, dan kamu bahkan tidak perlu bayar pesangon. Ini yang kamu bilang. Aku tidak menyuruhnya pergi. Oh, aku akan cari alasan untuk menyuruhnya pergi secepatnya. Oh, kamu menyebabnya gadis. Aku khawatir kamu akan terbiasa menyebutnya begitu. Pada saat itu, kamu akan benar-benar enggan melepasnya. Kamu harus traktir kami. Perusahaanmu sedang mengecilkan skala. Dan kamu bisa naik jabatan. Ayo makan seafood mewah. Pasti, pasti. Oke, teman-teman, semuanya sudah diatur. Tidak masalah. Ini yang paling mahal. Dan yang terbaik, tidak masalah. Rame sekali. Manager Wang. Bagaimana? Ada bagian untukku? Tentu saja kamu dapat bagian. Wilayah Cina Timur adalah prioritas utama Departemen Penjualan kami. Kamu harus mengawasinya dengan baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Hanya berusaha saja tidak cukup. Kamu harus bekerja keras. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi personel. Aku merekomendasikanmu kepada Presiden Li dengan tekanan. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih, Presiden Fang. Ngomong-ngomong, kamu bisa menyerahkan kunjungan toko kepadaku selama 2 bulan ke depan. Penjualan di mall berjalan dengan baik. Sekarang kamu sudah dipromosikan. Jadi pekerjaan kecil bisa dilakukan oleh orang lain. Pak Fang, aku akan jujur. Keluargaku kekurangan uang. Komisi ini sangat penting bagiku. Di mana aku harus duduk? Duduk saja dimanapun yang kosong. Ada orang di sana.
Siapa? Pendatang baru. Kenapa dia duduk di posisi asisten manajer? Aku tidak tahu. Kamu bilang departemen perencanaan akan berubah. Apa maksudmu? Apa kamu dengar rumor? Apakah perusahaan akan melakukan PHK? Siapa yang bertanggung jawab? Ada apa? Kami di sini untuk memasang komputer baru. Komputer. Siapa yang memasang komputer? Manajer baru kami. Oh, silakan ikut aku. Apa yang terjadi? Promosi wakil manajer Min tidak mungkin terjadi. Seseorang tiba-tiba dikirim dari atas. Hei, kamu baru di sini. Assistant manager. Apa? Asisten manajer? Pelankan suara. Perusahaan benar-benar pelik. Membutuhkan sebuah subwoofer sudah cukup. Di Kaiming, hanya pemimpin yang bisa dilengkapi dengan speaker. Karyawan biasa hanya dapat headphone. Shenlin ada di sini. Shenlin, cepat pindahkan kotak ini keluar. Oak. Kamu kesini untuk berbagi kabar baik, kan? Jadi kamu sudah tahu. Itu sebabnya kamu merekomendasi. Bagaimana cara berterima kasih padaku? Jadi kamu yang melakukan semua ini. Bukan semuanya perbuatanmu. Kinerjamu di departemen penjualan jelas terlihat oleh semua orang. Kamu pantas mendapatkan promosi. Aku hanya mengatakan beberapa hal baik tentangmu kepada Presiden Lee. Fang Chenman juga memberitahuku bahwa dia bertemu denganku di tempat Lee. Aku menebak itu dia. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Aku tidak denganmu. Aku buru-buru ke toko. Kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit malam ini. Aku akan menemani kakakku. Dah. Oh. Apa yang terjadi? Kamu sangat ceroboh. Kamu benar-benar begitu. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil. Beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswa yang baru bergabung dengan Kimi juga membuang sampah seperti ini. Kamu tahu apa yang terjadi? Dia dipecat oleh ketua. Kamu harus berhati-hati. Yo, itu kamu. Pergi membuang sampah. Apa yang terjadi? Tidak ada. Siapa yang mengganggumu? Tidak. Apa yang begitu berharga? Rantai ponselku rusak. Boleh aku lihat? Sayang sekali, rusak. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Oh, jadi kamu beruang. Kamu yang beruang. Menjadi beruang itu baik. Setiap hari beruang ibumu akan memberimu madu dan kue. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu naik. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat tinggal. Shenlin. Jangan berdiri di situ. Cepat ambil pal dan pal lantainya. Baik. Yekin, kamu bahat sekali. Kamu memperlakukan si anak kaya seperti pembantu. Kurasa dia punya energi tapi tidak tahu harus digunakan untuk apa. Aku tanya dia. Dia bilang dia bukan asisten manajer. Hah? Kamu mau pergi kemana? Aku pergi. Pergi ke restoran untuk menyambut manajer baru. Cepat. La 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 la. Kamu. Halo. Halo, kamu dari Departemen Perencanaan. Ya. Aku manajer baru Departemen Perencanaanmu. Aku Lin Li Chen. Halo, aku Shenli. Hello. Kamu harus paham bahwa aku sekarang adalah ketua. Kamu tidak puas dengan Departemen Perencanaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin posisiku sendiri. Jangan khawatir, selama aku masih di Kiming, aku akan melindungimu. Kamu harus selamatkan dirimu dulu, baru aku. Benar kan? Yang lain di mana? Tadi mereka ada di sini. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Kopinya harum sekali. Ini mocha. Kamu yang buat. Kalau digiling tangan, pasti lebih enak lagi. Kopi giling tangan. Kamu sering minum kopi giling tangan? Ibuku yang menggilingnya. Dia punya toko kue. Kalau ada kesempatan, boleh aku mencoba kopi seduhan tangan ibumu? Boleh. Halo, aku. Aku dari restoran Yuan di seberang jalan. Ya, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Oh, Shenlin. Kamu tidak tahu tentang makan siang bersama di Departemen Perencanaan? Aku tidak tahu. Ayo kita pergi bersama. Sepertinya kita berdua baru di sini. Kamu berbeda denganku. Kamu adalah hiu besar. Aku hanya kentang kecil. Kamu bisa masuk perusahaan besar seperti Kiming setelah lulus. Itu membuktikan kamu sangat berbakat. Aku tidak sehebat itu. Aku hanya beruntung. UPS, maaf. Aku terlambat. Manager Lin. Eyo. Selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini asisten saya, Yesin. Halo, kita baru saja bertemu. Ya? Suning. Hello. Itu Sao Tao. Julukanya Buye. Xiao Kai Gesin. Hello, Detengla. Semuanya duduk. Ayo duduk. Shenlin, kamu juga duduk. Aku bertemu Shenlin di Departemen Perencanaan tadi. Dia bilang tidak tahu tentang makan siang. Kalian hanya tahu makan. Kalian tidak peduli sama sekali dengan wanita. Meninggalkan mahasiswi cantik seperti itu di kantor. Dan kalian baru datang sekarang. Jampun. Ini salah paham. Xiao Chai, cepat tambahkan kursi. Ok. Shenli, ayo. Duduk di sebelah manajer Lin. Apa yang masih kamu lakukan? Manajer Min memintamu datang ke sini. Cepat, Chai Baozi. Shenli, silakan. Adieu. Chai Bao, hati-hati. Kalian menindas yang baru hanya karena dia muda. Ayo, Shenli, duduk di sini. Bagus ada lulusan universitas baru. Lihat Shenli, kulitnya sangat lembut. Dan penuh air saat dicubit. Dibandingkan dengannya, wajah kami penuh kerutan. Terima kasih. Oh, aku tidak bisa menerima ini. Kalian sudah memesan apa? Kami tidak berani memesan tanpa Anda. Pelayan, pesan.
Ini, Anda yang pesan. Anda lebih familiar dengan tempat ini. Bagaimana dengan ini? Hari ini, setiap orang memesan satu hidangan. Shenlin, kamu baru di sini, kamu bisa pesan dulu. Biarkan aku mulai dulu. Ikan rebus, oke. Aku akan memesan hidangan andalan, 1 bebek 3 masakan. Itu 3 hidangan. Itu hanya satu nama di menu. Aku hanya akan menganggapnya sebagai satu hidangan. Aku melihat jelas tertulis di menu 1 bebek, 2 cara. Manajer Min bersikeras memesan 3 cara. Yekin, bagaimana menurutmu? Apa maksud manajer Min dengan itu? Bagaimana aku bisa menebak? Lebih baik aku memesan hidanganku sendiri. Aku akan pesan sup tomat dan telur. Ya, sup tomat dan telur bagus untuk kecantikan dan penurunan berat badan. Oke, aku akan pesan satu lagi. Oh, sayuran hijau bagus. Aku suka sayuran. Halo, total ada 13 hidangan. 13 bukan angka keberuntungan. Itu hal asing. Di Tiongkok kuno, 13 melambangkan kitab perubahan. Itu berarti keberuntungan. Eo. Oh, sama-sama. Misalnya. Oak. Eo. Kamu baik-baik saja? Maafkan aku, maafkan aku. Aku ingin bertemu denganmu. Ini sangat penting. Apa yang begitu mendesak? Ini terkait dengan Departemen Perencanaan. Min Haitao mengalami kecelakaan. Aku perlu berdiskusi sesuatu denganmu. Oke, ketemu di tempat yang sama jam 3. Kamu terbuka Kamu baru di sini. Kamu harus berhati-hati saat berurusan dengan orang-orang ini. Terima kasih, Manajer. Apa yang kamu katakan? Mana Jaye? Aku hanya asisten manajer kecil. Kamu memanggilku Mana Jaye? Aku tidak sanggup. Aku. Jika ada produk palsu dan berkualitas rendah di perusahaan, bisakah kamu membedakannya? Saat memakai barang kelas A, perhatikan detailnya. Eo. Jangan hanya fokus pada makan. Mari bersulang untuk Manajer Lin. Manajer Lin bersulang untukmu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bagaimana hidangan ini? Apakah Shenli baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dia baru di tempat kerja. Dia lemah. Di masa depan, kalian para pria harus merawatnya dengan baik. Yesin, Lin baru saja mengambil alih pekerjaan. Kamu harus lebih banyak membantu dan bekerja sama. Setelah kembali, berikan rencana-rencana itu kepada Presiden Lin. Dan biarkan dia memutuskan. Oak, Manajer Lin. Jika aku melakukan kesalahan dalam pekerjaan di masa depan, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Sama-sama. Zuning, Om. Cepat bersulang untuk Presiden Lin dengan Yesin. Manajer Lin, saya menghormati Anda. Kedepannya, Anda hanya perlu berbicara. Saya, si penulis naskah, yang akan menuliskannya. Tolong bimbing saya. Keduanya adalah harta Departemen Perencanaan kami. Mereka adalah orang-orang berharga. Biar saya beritahu. Departemen Perencanaan kami, sedikit gadisnya. Tidak hanya cantik, tapi juga hebat dalam bekerja. Shenli juga tidak buruk. Di Departemen Perencanaan kami butuh lulusan perguruan tinggi seperti dia. Gadis yang polos dan lugu. Mereka penuh semangat. Shenli, cepat makan hidangannya. Kalau tidak dimakan, piringnya akan kosong. Eo. Waktu hampir habis. Semuanya, cepat makan. Kita mulai kerja jam 2 kan? Ya, hampir waktunya. Biarkan saya yang bayar. Lupakan, biar saya yang bayar. Kamu yang pesan bebek dengan 3 cara masak. Saya tahu maksudmu. Apa maksudnya 3 atau 2 cara makan? Saya yang bayar makan ini. Ini hadiah untuk semua orang. Jadi untuk proyek-proyek ini.
Kalian bisa pergi dulu. Lin Lichen terlihat cukup cerdik. Lebih dari itu, Min Haitao, dia sudah bertemu dengan tandingannya. Apa artinya satu bebek dengan 3 cara makan? Tidak mengerti? Setiap kali ada karyawan baru bergabung di departemen, harus mentraktir rekan kerjanya. Menurut peraturan perusahaan, perusahaan membayar 1/3, dan rekan di departemen harus menyumbang 1/3. Sepertiga sisanya ditanggung oleh orang dengan jabatan tertinggi. Pesanan Ming Haitao untuk satu bebek dengan 3 lauk adalah petunjuk untuk melihat apakah Lin Lichen cukup pintar. Tak disangka, Lin Lichen bukan orang yang mudah ditipu. Dia langsung mengerti. Lihat langkah terakhirnya, itu adalah puncaknya, yang membuatnya murah hati dan sopan. Song Meng, aku ada urusan siang ini. Bisa bantu aku urus ini? Tidak masalah. Makan malam bersama malam ini. Lalu temani aku beli baju. Ada diskon di mall. Aku ada kencan malam ini. Siapa? Hei. Cameron Axel. Come? Jangan rahasiakan. Ini rahasia yang tidak bisa diceritakan. Jangan tiba-tiba bilang kamu naksir seseorang. Lalu tiba-tiba menikah. Naik ke kilat. Aku gila. Apa aku terlihat seperti orang yang cepat menikah? Aku ingin bertanya. Apa artinya? Sui Cui berarti anak kecil yang suka disuruh-suruh. Aku beritahu kamu, ini seperti orang yang mengerjakan pekerjaan kecil di restoran. Pokoknya, karena kamu baru sampai di sini, jangan berharap bisa sukses cepat. Kamu harus mulai dari bawah. Kamu harus rajin dengan mata, tangan, dan mulut. Juga, Shenlin, bawa email ini ke kurir di bawah. Jangan lupa buat faktur. Oak. Aku pikir kamu terlalu banyak bicara. masuk. Manager Ning, apakah proposal proyek ini semua diserahkan ke manajer Lin? Biarkan dia yang memutuskan. Aku lega. Kenapa tidak aku buat salinan untukmu? Dan serahkan yang asli padamu. Hello. Saya sudah memberitahu Ming Haitao untuk mengatur semua buku perencanaan proyek di Departemen Perencanaan. Kepada Anda, saya tidak punya pilihan. Saya akan begadang beberapa malam untuk membaca rencananya, agar kita bisa bertukar pendapat nanti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Posisi manajer Departemen Perencanaan sangat penting. Biaya proyek tahunan melebihi 100 juta. Akan banyak orang yang meminta bantuan Anda di masa depan. Sebagai senior Anda, saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu. Seorang jenderal tidak bisa tanpa pasukannya. Saya harap Anda dan karyawan Departemen Perencanaan bisa saling mengenal secepatnya, agar Anda bisa melakukan pekerjaan sendiri. Mencerti. Email sudah dikirim. Ini adalah faktur dari perusahaan kurir. Shenlin, saya rasa Anda tidak seharusnya duduk di sana. Apa maksudmu? Itu adalah posisi asisten manajer. Awalnya, sebelum manajer Lin menjabat, Anda bisa sementara duduk di sana. Tapi sekarang manajer Lin sudah mengambil posisi. Anda masih duduk di sana. Orang yang datang dan pergi secara alami akan mengira Anda adalah asisten manajer. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan pindah sekarang juga. Yang baru di Departemen Perencanaan, Shen Li, berlatar belakang keuangan. Departemen Keuangan tidak menginginkannya. Apa artinya menempatkannya di Departemen Perencanaan kita? Biar saya katakan ini. Departemen Keuangan adalah kelompok yang sangat tertutup. Bahkan jika Departemen Personalia memiliki 1000 nyali, mereka tidak akan berani menempatkan orang di Departemen Keuangan. Jadi mereka hanya bisa menempatkannya di Departemen Perencanaan Anda. Saya mengerti. Saya juga bisa memberitahu Anda informasi lain. Yesim, asisten Ming Haitao di Departemen Perencanaan, adalah orang yang cerdas dan efisien. Sudah jelas, wanita ini tidak sederhana.
Apa latar belakangnya? Dia tidak punya latar belakang. Dia bisa dikatakan berhasil karena kerja kerasnya sendiri. Dia tidak memiliki gelar tinggi, tapi dia selalu gigih dalam melakukan sesuatu dan memiliki rasa tanggung jawab. Selama bertahun-tahun, dia selalu bersikeras mengunjungi pasar dan melakukan penelitian, hasilnya sangat bagus. Dia adalah orang yang praktis di Departemen Perencanaan. Manajer Meng. Ini adalah buku perencanaan proyek perusahaan. Jika saya menekannya untuk Anda. Tidak. Serahkan saja padaku. Aku akan membacanya secepat mungkin. Terima kasih. Masuk. Manajer Lee. Terima kasih. Kopi? Kenapa rasanya tidak enak? Semua departemen perencanaan kami minum kopi seperti ini. Ini kopi instan. Mudah dibuat. Dan harganya murah. Oke, terima kasih. Anda lanjutkan saja. Masuk. Manajer Lin, maaf mengganggu. Seorang klien dari perusahaan bursa efek meminta saya bertemu untuk mendiskusikan rencana berikutnya. Anda pergi saja. Jika butuh apa-apa, telepon Suning. Menjerti. Aku pergi dulu. Ada kursi kosong di pantry. Tuan, yang mana yang Anda inginkan? Apakah Anda memiliki gantungan ponsel berbentuk beruang gelas? Maaf, tidak ada. Kalau begitu saya ambil yang ini. Biarkan saya bayar. Terima kasih. Anda melihat-lihat di sini. Kenapa Anda terlihat seperti penjaga penjara? Hahaha, aku sedang mencari orang yang butuh bantuanku. Sekarang Anda adalah wanita teh Departemen Perencanaan. Pernah lihat kredit akhir drama TV Hong Kong dan Taiwan? Shen Li, Jangan mengolok-olokku. Kamu pikir aku tidak ada kerjaan? ini tidak baik. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihat. Terutama tidak oleh pemimpin. Kamu hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Kamu harus mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kalau tidak, kamu akan dipecat sebelum masa percobaanmu berakhir. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Tapi tidak ada yang memberitahuku apa yang harus dilakukan. Kamu bodoh. Tidak punya meja sendiri? Duduk di sana dan berpura-pura membaca beberapa dokumen. Kursi itu bukan milikku lagi. Oh, Manajer Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Manajer, jika ada sesuatu, langsung katakan saja padaku. Oh, tidak ada. Kenapa kamu tidak pergi ke kursimu sendiri? Yesin bilang kursi itu untuk asisten manajer. Dan dia memintamu untuk pindah. Jen belum makan. Kamu pasti lelah. Aku baru saja pergi ke toko pinggiran timur.
Siap. Bagaimana bisnisnya? Lumayan, aku menjual 1 mesin cuci dan 2 microwave. Wah, bisnisnya bagus. Hei, kakak ipar. Aku di toko. Masih mengurus toko? Sudah makan? Sudah. Aku akan keluar sebentar. Ketika kamu pergi ke rumah sakit malam ini, beli selusin pisau cukur baru untuk kakakmu. Juga, beli sebungkus rokok yang bagus untuk temanmu Hu. Jangan khawatir. Terima kasih sudah bekerja keras. Dah? Masuk. Membicarakan bisnis di siang bolong. Kamu boros. Ini disebut mencari ketenangan dalam kekacauan. Selain itu, tidak nyaman membicarakannya di perusahaan. Ada apa? Bisakah kamu mendapatkan bukti bahwa Mi Haitao menerima suap? Apa yang kamu temukan? Direktur keuangan yang Qingling memeriksa rekening. Aku hanya tahu bahwa dalam hal percetakan, Departemen Perencanaan sudah mencetak beberapa batch materi promosi, tapi tidak ada yang sampai ke Departemen Penjualan. Dia curiga Ming Haitao berkolusi dengan perusahaan iklan dan menerima suap. Memang ada masalah dengan akun ini. Saya hitung biayanya, suapnya minimal 15%. Ming Haitao benar-benar keterlaluan. Kalau Dewan tahu soal ini, saya juga akan ikut bertanggung jawab. Saya ingin tahu, begitu Ming Haitao pergi, siapa yang akan menggantikan posisi wakil manajer Departemen Perencanaan? Posisi wakilnya hanya sementara. Itu dibuat karena belum ada kandidat yang cocok. Kamu berpikir sangat baik. Kamu bisa pakai bukti Ming Haitao menerima suap. Sementara saya masih belum punya apa-apa. Itu tidak adil untuk dikatakan. Kakak iparmu baru saja dipromosikan menjadi manajer wilayah Cina Timur. Itu hanya bantuan. Chen Chong sudah bekerja keras untuk perusahaan. Dia sudah layak dapat posisi itu sejak lama. Oh. Sekarang bukan waktunya untuk bahas hal-hal ini. Yang paling penting sekarang adalah kamu. Saya singkirkan Ming Haitao tanpa kerusakan. Saya bisa bantu kamu menyelidiki Ming Haitao. Tapi setelah dia pergi, asisten saya sebagai wakil manajer akan jadi tidak berguna. Siapa yang akan menjadi asisten manajer Lin? Tergantung pada niat Lin Lichun. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Kamu harus mengenal lingkungan dan berkenalan dengan rekan kerja. Jadi, buatkan saya secangkir kopi dari botol kecilmu. Oke. Oke, berikan cangkirnya. Oke. Wang Jing you're enak. Terima kasih. Sama-sama. Bilang saja kalau mau tambah. Sangkeu, kalau begitu saya ingin minum setiap hari. Kamu bisa buatkan saya kopi dari rumah setiap hari. Tidak masalah. Apa saya memanfaatkanmu? Apa artinya sedikit kopi? Bagaimana kalau begini? Saya akan cari cara. Saya akan transfer kamu ke Departemen Penjualan. Jangan berbelit-belit. Kamu yang bertanggung jawab atas Departemen Personalia. Aku seorang manajer umum. Aku harus ikut campur dalam posisi seperti ini. Menurutmu ini pantas? Kamu tetap di posisi asisten manajer dulu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Cobalah untuk memenangkan hati Lin Lichen dengan halus. Dan biarkan dia mempromosikanmu secara pribadi. Kamu serius? Sapekat. Wah, kopinya enak sekali. Suni, kamu juga bisa minum secangkir kopi. Aku bawa sendiri dari rumah. Aku terbiasa minum air matang dingin. Tidak hanya bisa mempercantik, tapi juga menurunkan berat badan. Kopi terlihat cukup modis, tapi berbahaya. Bisa menyebabkan kehilangan kalsium. Buruk untuk jantung dan payudaramu, kataku. Ini seperti racun. Sebagai gadis muda, kamu sangat suka minum kopi. Tidak takut insomnia di malam hari? Aku suka kopi sejak kecil. Aku tumbuh dengan aroma kopi. Ibuku menggiling kopi dengan tangan. Sangat lezat. Dulu dia membuka kedai kopi. Jadi, kamu adalah peminum kopi profesional. Kalau begitu kita memiliki kesamaan. Sekarang bagus. Manajer Lin akhirnya menemukan teman sejua di Departemen Perencanaan kita.
Menemukan teman sejiwa. Suning, tidak bisakah kamu bergaul dengan pemimpin dan kolega barumu untuk membangun hubungan dan minum bersama? Baiklah, aku akan minum secangkir kecil racun bersamamu. Ayo. Shenli, aku punya tugas yang mulia dan berat untukmu. Aku punya sebangkis biji kopi Blue Mountain. Bawa pulang dan minta ibumu membantumu. Dan kirim ke ibu kopi. Bawa besok. Aku akan membeli teko kopi. Besok, ayo ajak semua orang minum kopi bersama, oke? Tidak masalah. Hei, Bu. Mau makan apa malam ini? Pizza. Uka. Aku akan pesan pizza untukmu hari ini. Ini hari pertamamu bekerja. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan segera kembali. Hei, jangan tutup telepon. Ingat saat kamu kembali. Baba Reader. Jangan lupa. Dah. Oh, Paman Bu. hey, Xiaoli. Abu Bu. Oh, Xiaoli, sudah dapat kerja? hari ini hari pertamaku kerja. Selamat. Kerja di mana? Aku kerja di perusahaan yang jual alat-alat listrik. Aku baru saja pergi ke toko kue untuk bawa sesuatu untuk ibumu. Ibuku menerimamu. Aku tidak berani mengganggunya. Aku taruh keranjang kecil di depan pintu toko. Di dalamnya ada siput lumpur kesukaanmu dan satu paket oleh-oleh khas Huzhou. Go, ada apa antara kamu dan ibuku? Kenapa tiba-tiba dia mengabaikanmu? Ibumu tidak memberitahumu alasan spesifiknya? Tidak, dia hanya bilang ada ketidaknyamanan antara kita. Hei, aku menyinggung ibumu. Sekarang dia tidak hanya mengabaikanku, tapi juga tidak pergi ke paduan suara. Akui saja kesalahanmu dan perbaiki. Ibuku bukan orang yang picik. Beberapa hal sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Kalau begitu kirim pesan teks. Paman Bu, bisa kirim pesan di HP? Ini semua trik yang dimainkan anak muda. Siapa bilang tidak ada di zaman dulu? Dulu namanya surat merpati. Sekarang namanya SMS. Ini adalah senjata nomor 1 dalam cinta. Paman Bu, kamu bisa mengirim lebih banyak pesan ke ibuku saat kamu punya waktu. Bahkan jika dia adalah gunung es, akan mencair karena pesan-pesan ini. Apa yang harus aku katakan? Cukup kirim pesan seperti, udara mulai dingin. Dan, jaga dirimu baik-baik. Ibuku sangat memperhatikan hal-hal kecil yang emosional. Ketika dia sudah tenang, kamu bisa menjelaskan kesalahpahaman dengan jelas. Itu saja. Tidak semudah itu. Paman Bu, sebenarnya, ibuku sangat mengagumimu. Dan dia suka membaca. Jadi, kamu bisa berkomunikasi dengannya di tingkat yang lebih ideologis. Dan dia akan menghargainya. Percayalah padaku. Terima kasih, Xiaoli. Beritahu ibumu bahwa teh di keranjang itu namanya teh Yurui. Ibumu punya gula darah tinggi kan? Teh ini mengandung mineral dan asam amino yang bisa mengatur gula darah dan tekanan darah. Mengerti, Paman Bu? Aku berterima kasih atas nama ibuku. Hihi. Kalau begitu aku pulang dulu. Oh, ayo kita pergi juga. Agu-agu. Selamat malam. Cara. Dadah, Abu. Ibu, aku pulang. Aku pulang. Bagaimana? Langkar? Lumayan. Ini apa? Siput lumpur yang sudah direndam. Paman Gu sudah kesini? Wanginya enak. Ini makanan khas Huzhou. Teh Yurui. Fungsinya terutama untuk mengatur gula darah dan lemak darah. Kamu tahu dari mana? Aku baru bertemu Paman Gu. Dia menyuruhku memberitahumu. Aku membeli ini di pasar pagi hari ini.
Bawa ke kantor besok dan taruh di meja. Wah, lucu banget. Gak baik kerja di depan komputer setiap hari. Aku juga beliin kamu vitamin C dan B2. Makasih, Bu. Iya, halo, siapa ini? Chen Li, ini Chen Chong dari bagian penjualan. Iya. Oh, kamu. Gimana hari pertama kerja? Ya, lumayan. Seharian cuma ngasih teh. Ada apa? Gak ada. Aku baru aja ke toko. Beliin kamu gantungan HP. Tapi sayangnya, gak ada yang gambar beruang. Cuma ada yang gambar babi. Yah, sayang banget. Makasih. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa dapat nomor HP aku? Komputer perusahaan terhubung ke jaringan. Jadi info karyawan baru jelas. Kamu gak tahu. Keren juga. Tapi ini privasi pribadi. Privasi. Nanti kamu akan tahu. Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit privasi yang kamu punya. Wah, serem banget. Ini kayak napi yang nggak punya kebebasan pribadi. Aku nggak mau jadi supervisor. Ya, sampai ketemu besok. Ini tempat tidur nomor 9. Ini tempat tidur nomor 9. Perawat yang bertugas. Hei, Chen, aku baru mau ngobrol sama kamu. Jangan bikin kaget kakak ipar. Dan buru-buru masuk. Cuma karena abang kamu bersin. Dia nggak bilang aku. Kondisi abang kamu udah stabil lebih dari setahun. Perawatan konservatif butuh waktu dan kesabaran. Minggu ini, kita akan ada konsultasi. Dokter yang menangani minta keluarga. Untuk diskusikan rencana perawatan selanjutnya. Oke, aku ngerti. Makasih. Ngomong-ngomong, biaya rawat inap dan terapi fisik perlu dibayar. Oh, aku tahu. Terima kasih atas bantuannya. Ini, Apa semuanya baik-baik saja? hai, aku baik-baik saja. Ini untukmu. Terima kasih. Oh, UN. Kamu sedang membaca buku ini? aku tidak mengerti buku ini. Kakak Sin membacakannya untuk adikmu setiap kali. Ayo kita pergi bermain bersama beberapa hari lagi. Santai saja. Dan bernyanyi sambil mabuk. Aku juga ingin bersantai. Aku tidak punya waktu luang. Mabuk hanyalah cara bagiku untuk melarikan diri dan melepaskan diri. Minum untuk melupakan kesedihan hanya membuatnya semakin parah. Tapi dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, seharusnya kamu sudah belajar melepaskan. Aku ingin lepas dari dunia ini. Tapi aku tidak pantas. Kamu hanya terlalu kompetitif. Tidakkah kamu merasa banyak hal yang kamu lakukan justru mencari masalah? Inilah hidup. Yang disebut ringan tak tertahankan dalam hidup. Lin Lin, tolong beritahu aku. Jika kamu tidak bekerja di tempat kerja, di dunia emosional, kamu benar-benar wanita yang diinginkan dan dikagumi. Berhenti menjejakku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Terkadang aku benar-benar merasa kasihan padamu. Mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Nah, kamu tahu? Hari ini manajer baru. Seperti aku, hari pertama bekerja. Dia tampan dan mudah bergaul. Dan dia adalah dokter yang baru kembali dari luar negeri. Ngomong-ngomong, dia juga sangat suka minum kopi. Dia terus memuji kopi giling tangan yang kamu bawa untukku. Dan memintaku membuatkan secangkir untuknya. Dia juga bilang ingin minum kopiku setiap hari. Oak, berhenti memilih bos dan rekan kerjamu, oke? Ada banyak anak muda. Ya, ada 2 gadis yang sangat cantik. Ngomong-ngomong, Bu, di mana kamu beli baju ini? Ada apa?
Kita pakai baju yang sama. Aku pakai baju yang sama dengan rekan kerja wanita. Persis sama dengan yang aku pakai. Sanggu? Itu membuktikan selera ibumu bagus. Mereknya sama. Berapa harganya? Lebih dari 500 yuan. Oh, begitu. Ada apa lagi? Tidak ada. Kakak Sin dengar kamu datang ke sini pagi-pagi sekali. Hai, mari bersenang-senang bersama. Lalu dia punya ide. Bukankah aku sudah bilang jangan datang? Lagi pula aku sendirian di rumah. Aku akan datang. Kakak ipar. Ada apa? Aku tidak mampu selama beberapa tahun terakhir. Dan kamu menanggung biaya pengobatan kakakku sendirian. Sekarang aku sudah bekerja lama. Dan masih membiarkan kamu menanggung beban. Aku sangat malu. Tapi mereka tidak membenci uang si siluman rubah. Ibuku tidak mengizinkanku mengurusnya. Aku masih bersikeras menabung 1.000 yuan sebulan. Sudah 3 tahun aku menabung. Tidak banyak. Ambil dulu saja. Simpan saja untukmu. Aku tidak mau. Kenapa? Aku takut kamu akan dibuli. Tidak takut orang tuamu bilang kamu tidak setia? Bu. Aku di luar. Apa? Kamu sudah pulang? Aku tanya, di mana rumahku? Bicaralah, di mana rumahku? Bu, Wang Gang khawatir. Aku akan menjemputmu sekarang juga. Aku akan jelaskan saat kita bertemu, oke? Berani-beraninya kamu menyewakan rumah kita ke orang lain? Bagaimana kamu bisa melakukan ini tanpa izinku? Dan melakukan hal seperti ini? Oke, aku akan segera ke sana. Ibuku tiba-tiba datang. Aku harus pulang. Kamu butuh apa, Tak? Tidak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hei, Ketika aku dapat kerja tetap, aku akan ajak kamu ke mall besar beli baju. Lalu berikan kamu yang berkualitas tinggi. Dan tempat tidur ganda yang nyaman. kenapa harus beli? Kamu sudah bekerja dengan keras. Kamu pantas tidur di tempat tidur yang lebih besar. Kamu sangat berbakti. Ibu sudah puas. Rumah kita kecil, dan tempat tidur besar tidak muat. Ketika aku sukses nanti, aku akan beli rumah besar untuk ditinggali. Lalu pelihara Labrador. Ibu, kamu sudah bekerja terlalu keras. Toko ini tidak bisa dapat banyak uang setelah bayar sewa. Tahun depan, aku bisa cari uang untuk menghidupi keluarga. Kenapa tidak jual saja tokonya? Lalu hidup nyaman di rumah. Tidak bisa begitu. Meskipun toko gue ini kecil. Ini bisnis yang ibu kerjakan dengan susah payah bertahun-tahun. Orang tidak boleh menganggur. Kita harus bekerja dengan jujur. Kamu tahu arti bersiap menghadapi bahaya? Ibuku bekerja keras membesarkanku. Aku tidak bisa tidak mengerti ini. Bagus kalau begitu. Kamu baru mulai bekerja. Jangan terburu-buru. Bekerja keraslah. Dan belajar untuk rendah hati. Dan lakukan tugasmu. Mengerti. Makan lebih banyak. Oh, Ibu, aku lupa kasih tahu sesuatu. Tebak siapa yang aku temui saat tiba di kantor hari ini? Bagaimana aku bisa menebaknya? Anak bodoh yang datang sarapan pagi-pagi. Anak yang tadi cuma melongo ke aku. Xiao Chen, dia datang ke perusahaanmu buat apa? Dia juga kerja di perusahaan kita. Kebetulan banget. Hah, dia orang baik. Sudah hampir setengah tahun. Dia datang tepat waktu sarapan di sini setiap hari. Dan bawa tiramisu pas pergi. Buat pacarnya. Dia punya pacar. Mama, sudah lama nunggu? Maaf ya, kenapa kamu sewakan rumah kita? Kenapa nggak diskusi sama aku dulu? Mama, jangan marah. Aku jelasin pelan-pelan pas sampai di rumah baru. Rumah baru? Rumah ini udah nggak ada. Mana ada rumah baru? Mama, ikut aku aja. Oak, aku bantu bawa koper. Ayo pergi. Kita mau kemana? Mama, cepat masuk. Gimana? Rumah kecilku bagus kan? Nyaman banget?
Mama tinggal di sini. Pencahayaannya bagus. Sepi siang malam. Mama, aku benar-benar minta maaf sama Mama dan Papa. Tapi aku ada kesulitanku sendiri. 2 tahun terakhir, biaya pengobatan dan rawat inap Chen Yu terlalu mahal. Awal tahun ini terutama susah. Aku nggak ada pilihan. Aku sewakan rumah kita. Uang sewanya setahun aku pakai buat keadaan darurat. Aku nggak berani bilang ke Mama. Aku rencananya pulang pas Lebaran. Buat kasih tahu, aku nggak mau dengar penjelasanmu. Kamu cari masalah sendiri. Katanya kamu lakukan ini buat suamimu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu tanggung semuanya? Dan pikul semua tanggung jawab. Mereka itu apa? Mereka mendorong anak mereka sendiri kepadamu sendirian. Ibu tahu. Chen Yu sedang berusaha menyelamatkanmu. Ibu. Jangan bicara seperti ini, ya? Semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu, beri aku 1 tahun. Aku ingin menunggu kondisi Chen Yun membaik. Aku akan segera membawa ibu dan ayah ke sini untuk tinggal, ya? Sekarang kamu mengerti. Mengapa ayahmu bersikeras membawaku pergi dari sini? Dia sedang mencoba membuatmu marah. Dan ingin kamu memahami lebih awal. Dan ingin kamu menuntut keadilan dari keluarga mereka. Ayahmu pulang ke kampung halaman karena terdesak. Jie mencintaimu. Kamu tahu itu? Aku tahu. Tadi malam, ayahmu membangunkanku di tempat tidur. Dia bilang dia mimpi buruk. Bahwa kamu dalam kondisi buruk. Dan sangat ketakutan. Jadi, aku datang menjengukmu pagi-pagi sekali. Ayahmu bilang dia marah padamu. Dia tidak akan menemuimu bahkan jika dia mati. Tapi dia sangat peduli padamu. Xiaoxing, kamu adalah anak kesayangan orang tuamu sejak kecil. Baik dan mengerti. Kamu berprestasi di sekolah, tidak pernah membuat orang tuamu pusing. Ibu, kamu diterima di universitas yang bagus, dan hidup dengan baik. Siapa sangka hal buruk seperti ini terjadi? Semuanya hancur, Ibu. Jangan bicara seperti ini. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang masa lalu. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Aku akan berbakti padamu. Dan tidak akan membuatmu khawatir lagi, ya? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk ayahmu. Baik. Ibu hanya tidak bisa tidak khawatir padamu. Selama Chen Yu tidak membaik, kamu tidak akan tenang. Ibu, aku bisa melakukannya, sungguh. Percaya padaku. Lihat dirimu. Kamu merokok dan minum lagi. Bukankah dokter menyuruhmu berhenti minum? Aku memikirkan Xiao Yu dan Ye Xing. Bagaimana jika benar seperti yang dikatakan Xiao Chong? Kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti itu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mulai sekarang, kita tidak bisa membebani Yexin dengan semua beban. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya tabungan sebanyak itu. Bukankah kamu punya tabungan? Ah? Maksudmu tabungan yang kukumpulkan setengah hidupku? Itu tidak boleh. Aku masih menyimpannya untuk Xiao Chong. Aku menyimpannya untuknya menikah. Next time, di mana istri barunya? Bahkan bayangannya pun tidak ada. Tapi Xia Yue sudah menikah. Karena makanya, kamu sangat pelit. Aku tidak memilih gaji ini.
Jika aku memilih menantuku, aku pasti akan memberinya setengah. Tidak hanya aku tidak memilih ini, tapi kamu mendapatkan sertifikat di belakang kami. Dia sangat tidak berbakti. Lebih baik tidak berurusan dengannya. Kamu bermimpi jika menginginkan sesuatu. Ibu, ayo rendam kakimu. Lihat apakah airnya panas. Baik, Ibu. Kamu dan ayah harus lebih sering merendam kaki di masa depan. Itu baik untuk kesehatanmu. Chen Yu adalah anak yang baik. Mengapa dia mengalami hal yang tidak beruntung seperti ini? Ketika kamu di tahun kedua, kamu bersikeras menikah dengannya. Ayahmu dan aku menentangnya. Tapi setelah aku bertemu dengannya, aku sangat menyukai anak itu. Itu lebih penting daripada apapun untuk putriku. Ibu tidak keberatan kamu melayaninya. Keluarga kita tidak pernah melakukan hal yang tidak bermoral. Hanya saja keluarganya tidak masuk akal. Jah. Ayahmu dan aku tidak tahan. Xiao Xin, ayah dan ibu sayang padamu. Kamu menangis saat bahagia. Apakah berangin? Malam ini akan ada angin level 4. Benar kan? Kenapa aku tidak tahu? Kita harus menutup pintu dan jendela nanti. Ibu, kamu bilang, sihir apa yang dimiliki kopi? Hingga membuat banyak orang kecanduan? Bicara tentang kopi, orang Prancis punya pepatah, kopi itu hitam seperti setan, panas seperti neraka, murni seperti malaikat, dan manis seperti cinta. Kamu ingin kopimu seperti apa? Murni seperti malaikat. Menurut pengalamanku, pria biasanya menjawab hitam seperti setan. Sangat menakutkan. Ayah suka kopi seperti apa? Maukah? Ayah paling suka kopi yang hitam dan pahit. Bagaimana dengan Paman Gu? Kenapa menyebut dia? Dia tidak suka kopi. Paman Gu suka minum teh hitam. Ibu, menurutmu kopi apa yang baunya paling enak? Untuk wanita, Blue Mountain dengan aroma buah yang kaya lebih menarik. Untuk pria, mocha dengan sedikit aroma anggur lebih cocok. Sudah memutuskan? Mocha atau Blue Mountain? Kamu ingin aku menggiling 2 cangkir mocha untuk bosmu? Tidak, giling saja biji Brazil ini. Baik itu Blue Mountain atau mocha, keduanya tidak cocok untuk diminum di kantor.
Ibu, kenapa tidak tinggal lebih lama lagi? Kamu pergi begitu cepat. Jah, aku ingin tinggal seminggu dan memasak untukmu. Tapi tempat yang kamu tinggali hanya sebesar telapak tangan. Tidak ada dapur. 2 orang berdesakan di tempat tidur sekecil ini. Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus percaya pada kemampuan putrimu. Aku percaya. Putriku itu keras kepala seperti keledai. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya Tuhan, kamu berangkat sekarang. Kenapa tidak mengatakan sesuatu yang baik? Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Adneksitismu. Takut kelelahan. Pergi ke rumah sakit secara teratur untuk pemeriksaan. Aku tahu. Jangan khawatir. Hei, bus sudah datang. Xiao Jinzhao. Ibu, hati-hati di jalan. Beritahu kamu, baik saja, dan buat dia tenang. Pulang cepat. Telepon aku ketika sampai. Oke, selamat tinggal. Ada barang di tasmu. Oke, makan dengan baik dan cukup. Ibu, hati-hati. Kita perusahaan iklan yang datang hari ini. Beberapa sudah lama bekerja sama dengan Kim. Jadi Lin Haitao familiar dengan mereka. Sekarang, kopi. Semakin ringan rasanya. Sekarang, semuanya dibuat oleh mesin. Bagaimana bisa seharum kopi yang digiling manual? Bagaimana bisa masih ada orang yang menggunakan kopi giling manual? Aku lebih beruntung darimu. Aku kebetulan bertemu seorang wanita yang menggiling kopi manual. Wow! Wanita yang cocok denganmu seperti itu. Kenapa tidak cepat menikahinya? Apa yang kamu tunggu? Orang dari perusahaan iklan seharusnya sudah sampai. Tuan Lee, Mener Lin sudah lama di sini. Selamat pagi, Mener Lin. Mana Jardin? Mulai. Silakan minum kopi. Oh. Terima kasih. Sama-sama. Wah, masih pagi-pagi sekali. Mener Lin, semua karyawan di departemen perencanaan kami sudah terpikat oleh teko kopi Anda. Shen Li bilang, Anda menyuruhnya membuat kopi untuk semua orang. Dan itu kopi Blue Mountain yang digiling manual. Mener Lin sangat dermawan. Anda mengajak kami minum kopi dan menyiapkan banyak camilan. Bagaimana? Adik juniorku cukup borjuis, ya? Ya. Jejaklah. Lee, buatkan secangkir longjing untuk Mener Min. Biar aku saja. Hai. Bawahanmu sangat kompeten. Kamu sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Dia sudah bersama kami selama 3 tahun. Dia sangat perhatian dan mantap dalam pekerjaannya. Manajer Wang datang. Kamu terlihat baik. Dia juga. Hela. Meseklah. Wenjennya enak. Hati-hati. Terima kasih. Hei, istirahat dulu dan makan camilan. Sudah, silakan. Hari ini kamu akan sibuk. Botol kopi yang besar sekali. Tidak cukup untuk membuat puluhan cangkir. Hei, lihat dirimu seperti orang kelaparan. Hari ini kamu dapat keuntungan. Jangan makan terlalu banyak. Semuanya. Kalian punya waktu 1 bulan. Untuk masing-masing perusahaan periklanan kalian. Untuk menyiapkan rencana promosi yang komprehensif. Satu hal yang bisa kalian pastikan adalah rencana kalian akan langsung diserahkan ke Dewan Direksi. Dan Dewan Direksi akan berdiskusi dan memutuskan. Artinya, termasuk Manajer Lin dan Manajer Min di sini. Tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan. Manajemen. Boleh saya tanya berapa anggaran periklanan grup Kiming? 60 juta. Manajemen. Apa bedanya tender iklan tahun ini?
Untuk Kiming, prosedur dan aturannya sama. Tapi untuk perusahaan iklan, rencananya berbeda. Situasinya tidak baik. Ini masalah yang sulit. Dewan direksi sudah bicara. Masalah departemen perencanaan, bagaimanapun juga, harus diselesaikan sebelum puncak musim penjualan. Sulit, tapi bukan tidak mungkin. Li cari cara. Bagaimana kalau mengirim Ming Haitao dalam perjalanan dinas panjang? Tidak masalah. Aku ingin memanfaatkan perjalanan dinas Ming Haitao untuk menggabungkan departemen penjualan dan perencanaan, untuk membentuk pusat pemasaran. Bagaimana pendapatmu? Hebat. Departemen penjualan dan perencanaan. Satu untuk masuk, dan yang lainnya keluar. Jika kita lakukan ini, Kiming akan menjadi satu kesatuan yang solid. Bagaimana kamu bisa memikirkan ini? Li Shen, aku tahu kekhawatiranmu. Kamu baru bergabung dengan Departemen Perencanaan. Kamu harus menghadapi perubahan besar seperti ini. Namun, kurasa kamu harus siap secara mental. Kamu belum lama di perusahaan, dan masa kerjamu belum cukup. Fang Chenbai di Departemen Penjualan dianggap sebagai karyawan lama Kiming. Meskipun dia ditekan oleh Ming Haitao selama bertahun-tahun, tapi kinerjanya selalu baik. Jadi setelah pusat pemasaran dibentuk, dia mungkin masih menjadi direktur pusat pemasaran. Tentu saja, aku tidak akan mengabaikan situasimu. Untuk orang-orang di Departemen Perencanaan, aku ingin memanfaatkan perjalanan dinas Ming Haitao. Kamu harus segera mencari cara untuk menangani mereka. Jika tidak berhasil, ya sudah, singkirkan saja semuanya. Tidak ada makan siang gratis. Kamu minum kopi mereka. Kamu harus bekerja untuk mereka. Berani tidak kamu mencuri makanan di belakang bos? Oak. Shen Li, kamu dapat promosi. Dari pelayan teh jadi nyonya kopi. Tanpa disadari, kamu akan dihargai oleh bos. Sulit untuk dikatakan. Bahkan kamu mungkin diangkat sebagai asisten manajer. Ini namanya per kopi, kan? Shen Li, tapi untuk posisi asisten manajer. Sepertinya tidak bisa hanya dengan menyajikan teh dan air. Hei, kamu Kapek. Kenapa sembunyi di sini kalau tidak minum kopi? Urusi saja urusanmu sendiri. Orang Beijing. Minum ergoto. Bisa merasakan kopi? Hei, ada apa dengan aku minum ergoto? Hanya Zhang Anfan MU. Diam-diam memberi pinang untuk dimakan gadis hunanmu. Hai PH, kamu pelit banget. Kamu terlalu pelit untuk memberiku satu sebagai tanda hormat. Apa yang kamu bicarakan? Siapa itu Zhang Afan? Apa hubunganku dengannya? Oak. Aku salah, aku terlalu banyak bicara. Aku salah, oke? Hei, gomang. Zhang Aifan sudah pergi lebih dari seminggu. Kenapa dia belum kembali? Jangan-jangan dia diam-diam pindah kerja? Dia tidak akan meninggalkan Kiming. Hei, untuk seekor ikan mas melompati gerbang naga, yang dibutuhkan adalah air segar. Air yang membuat Zhang Enfan hidup ada di Departemen Perencanaan. Oh, Akan satu lagi. Siapa yang habis bisa mengisi ulang? Oke. Tuan Li. Strategi yang sangat buruk ini. Mari kita tunggu dan lihat. Aku berencana menunggu sampai Ming Haitao pergi. Aku akan mempromosikan seseorang. Shen Li, mahasiswi baru di Departemen Perencanaan. Dia dimasukkan oleh Departemen Personalia. Orang-orang di Departemen Perencanaan semua menolaknya. Seberapa mampu dia? Sulit untuk dikatakan. Yang aku tahu hanyalah dia membuat kopi yang enak. Li Shun. Wanita seperti itu yang cocok untuk keluarga. Apakah kamu tega mendorongnya ke garis depan? Seseorang akan mendukungnya. Yah, aku bangun terlambat pagi ini. Aku tidak sempat pergi ke toko kue. Terima kasih. Maka pacarmu tidak bisa makan tiramisu.
pacarku. Tolong bantu aku menghitung ulang ini. Siapa? Apakah kamu menggunakan simpatimu di tempat kerja? Kamu salah paham. Aku peduli dengan wajah Departemen Personalia. Karena kita berencana untuk menyingkirkan Departemen Perencanaan. Kita harus memberikan sedikit muka kepada Departemen Personalia. Jika tidak, jika Departemen Perencanaan kosong. Atau kita harus merekrut sendiri. Aku penasaran. Jika Shenli bersikeras, sebelum kamu menyingkirkan Departemen Perencanaan. Atau dia membuat kesalahan sebelum itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ada peraturan perusahaan. Tuan Li, apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika aku tahu dia mungkin difitnah. Anggap saja sebagai pelajaran hidup. Shenli masih muda. Dan seharusnya bisa menerima kekalahan. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Aku hanya tidak tahu apakah Shenli bisa kalah dengan jelas. Yesin, apakah kamu ingin kopi? Tidak, aku minum teh. Apakah kamu kenal Cencong dari Departemen Penjualan? Dia sering pergi ke toko kue ibuku untuk sarapan. Oh, aku mengerti. Bagus, setelan ini cocok denganmu. Ngomong-ngomong, aku dengar dari Departemen Personalia bahwa kamu adalah lulusan terbaik di Departemen Keuangan. Yang pertama di antara 100 pelamar. Kamu memiliki semua sertifikat akuntansi, komputer, dan bahasa Inggris. Jika kamu datang ke Departemen Perencanaan kami, tidakkah kamu merasa itu membuang-buang bakat? Tidak, aku sudah puas bekerja di perusahaan besar seperti Kiming. Aku sudah sangat puas. Untuk berada di Departemen Perencanaan, aku masih banyak yang harus dipelajari. Jadi biarkan aku, yang sudah lama di sini, menjaga kamu. Benarkah? Jangan salah paham. Maksudku kamu adalah seniorku. Memang, di Departemen Perencanaan. Aku memang seniormu. Jadi aku ingin memberimu sebuah nasihat. Dan lakukan tugasmu. Aku tahu ini. Ibuku selalu mengatakan itu. Bagaimana? Sudah selesai kopimu? Ini kopimu. Semua orang berebut untuk meminumnya. Masakannya sudah habis. Benarkah? Apakah masih ada sisanya untukku? Tentu saja. Aku akan membuatkan satu teko untukmu sekarang. Kamu benar-benar menganggap ini sebagai kantormu. Aku membawanya dari rumah. Ini sangat lucu.